working with text files in the CLI, di mana pada intinya kita akan mencoba mengoperasikan file-file yang ada di operating system kita. Yang part pertama ini kita akan mencoba graphical text editor. Sebelumnya kita akan masuk pada mode user analyst. Ini saya sudah login kan ke user analyst. Tandanya ini kita ada tulisan analyst home. Agar kita punya kuasa yang lebih leluasa gitu, punya batasan yang lebih luas gitu. Langsung aja kita akan buka yang namanya text editor. Text editor bawaan saya hide dulu ini. Text editornya adalah Skite. Wait, di sini bisa sih. Oke, sorry. Lalu kita akan kopas dari yang tertera di Net Academy. Oke, setelah dikopas, kita akan disuruh save dulu. Save. Dengan nama space txt. Save. Oke, setelah itu kita bisa close. Setelah kita close, kita bisa reopen atau open lagi ke text editor. Kita open. Nah, ternyata file yang tadi tidak muncul karena formatnya tuh nggak sesuai. Kalau di sini ditampilin formatnya ini folder ya, padahal format tadi kan txt, jadi kita perlu rubah ke all file. Nah, kita bisa open, oke, dan ternyata muncul lagi. Lalu apakah step selanjutnya? Kita perlu menjawab, could you immediately find space text? Tidak, kita nggak bisa nemuin waktu awalnya. Setelah itu kita ubah menjadi open file, open all files. Nah, ini ada step 2 di mana kita bisa membuka text editor tadi melalui terminal. Apa itu terminal? Langsung saja kita beri contoh di sini. Kita close dulu kali ya. Terminal. Nah, ini adalah terminal. Bagaimana caranya? Kita type ls dahulu. ls. Nah, disitu muncul nih ada tulisan space txt. Terus kita tulis nama dari text editor dan space txt-nya. Kita enter. Nah, kebuka. Jadi kita bisa buka langsung lewat text editornya atau memberikan komen pada pada terminal. Nah, ini ada pertanyaan, why is the prompt not shown in the terminal? Karena kalau kita memberi komen pada terminal yang mana komennya itu bukan membuka file, itu biasanya feedback dari komennya itu akan muncul di terminal. Namun kalau kita misalnya memberi komen yang menyuruh terminal itu membuka suatu file, itu feedback komennya nggak muncul di terminal, melainkan memberikan output dari perintah komen itu sendiri, yaitu membuka text editor tadi. Itu untuk part pertama. Jadi kita tulis, karena kita memberi komen untuk membuka file. The terminal is running Skite atau text editor. Jadi dia menjalankan Skite-nya. Oke, you can stop the process by Ctrl+C. Oke, berarti kita udah selesai di sini ya. Lanjut, yaitu command line text editor. Nah, di sini kita akan menggunakan Nano or GNU Nano. Apa itu Nano? Jadi kita akan langsung memberikan contoh aja ya. Langsung saja kita buka terminal, lalu type nano space text to open text file created in part 1. Jadi kita bisa membuka
space text tadi lewat terminal dan lewat nano. Nah, jadi langsung muncul ya yang kita tulis di terminalnya tadi, yang kita tulis di text editor tadi langsung muncul di sini, namun tidak penuh. Jadi menyesuaikan screen teman-teman. Kalau ini di fullin, kita bisa lihat sampai you may think it's a, lalu ada tanda lebih besar dari. Lalu kalau kita kecilin, nah ada tanda lagi. Artinya apa? Di sini ada pertanyaan, what character does Nano use to represent that a line continues beyond the boundaries of the screen? Ini. Lalu kita lanjut baca step selanjutnya. As shown on the bottom shortcut lines, Ctrl X can be used to exit Nano. Jadi kita bisa Ctrl X untuk exit. Oke, jadi segitu aja untuk Nano. Jadi Nano ini untuk merepresentasikan atau untuk menunjukkan text file yang kita buat atau project yang kita buat pada kegiatan sebelumnya langsung di terminalnya gitu. Oke, sekian untuk yang part 2. Kita langsung coba praktekkan Ctrl X. Oke. Jadi kalau mau keluar dari mode Nano, kita tinggal mencet Ctrl X dan sudah. Pada part 3 atau judulnya Working with Configuration Files. Jadi kita akan mengerjakan file-file yang terkonfigurasi di OS ini. Yang pertama, lokasi. Seperti yang awal tadi, kita menggunakan ls untuk melihat dokumennya, tapi ini kita tambahkan angka -1 untuk melihat lebih banyak lagi. Oke, buka terminal, ls spasi -1. Nah, ini kita melihat lebih banyak file lagi ya, yang tersedia dari analyze home kita. Lalu, ini pun masih kurang sebenarnya. Masih ada lebih banyak lagi dengan menuliskan ls-1, a. Nah, ini cukup banyak. Bahkan file-file yang tidak dapat dimunculkan di analyze home itu ada, bisa kita cek di sini. Lalu kita lihat di sini ada bash rc. Pada lab kali ini kita akan mencoba mendeteksi atau mengecek konfigurasi dari file bash rc. Nah, komen selanjutnya yang kita perlu jalankan adalah cat bash rc. Apakah ini? Mari kita coba. Cat bash rc. Nah, ini bisa kita lihat. Semacam seperti itulah. Lalu, don't worry too much. Oke. Terus kita bisa melihat konfigurasi file-filenya lagi yang lebih luas lagi dengan ls/etc. Ini lebih keseluruhannya lagi ini, lebih lengkapnya lagi. Seperti yang tertera di Net Academy. Why are user application configuration files saved in the user's home directory and not under it, etc. with all the other system-wide configuration files? Jadi kenapa nggak semua file itu tersimpan di home? Kenapa ada yang di etc. gitu ya? Karena ada regular user do not have permission, yang artinya ini terkait dengan security atau keamanan, yang dimana nggak semua file itu kita bisa langsung temukan di home seperti ini. Kita nggak bisa nemuin semua file yang ada di OS kita langsung di home kita. Ada yang perlu kita cari lewat terminal dengan cara membuka ls etc. tadi. Jadi intinya adalah security.
Lalu pada step 2 ada edit dan saving configuration file. Seperti yang kita bilang tadi, kita akan mencoba yang file yang bash rc. Oke. Langsung saja kita buka ya. Ini perlu di close dulu nggak sih? Oke, nggak perlu. Kita buka yang namanya text editor. Seperti biasa. Kita open, ternyata nggak ada di sini. Kita open all file, apakah ada? Juga nggak ada. Kita harus show hidden file. Nah, di sini baru ada yang namanya bash rc. Dan kita diperintahkan untuk mengganti dengan angka 31. 31 ini mengindikasikan warna. Oke. Lalu kita save. Wait, benarkah kita harus save? Oke. Oke, bentar. Oke, langsung kita jalanin ke terminal lagi. Did the terminal window which was already open also color from green to red? No, belum ganti ya guys. Karena ini terbukti belum terganti meskipun saya udah ganti angkanya. Gitu. Belum. Nah, lalu kita harus ngeceknya di nano tadi. Nah, ini ada fungsinya lagi. Kita tahu lebih luas fungsinya nano. Tuh. Sekarang kita perlu mengganti yang 31 jadi 33. Jadi guys, kalau selanjutnya kita kan sudah mengubah menjadi 33. Kita save. Lalu kita pencet bash. Nah, jadi warna kuning. Bagaimana kita sudah merubahnya, yang mana kodenya awalnya 31 yaitu hijau, menjadi 33 yaitu kuning. Lalu kita akan edit lagi. Apa yang kita edit setelah ini? Kita akan mengedit konfigurasinya. Nah, melalui apa? Melalui yang namanya Nginx. Nginx itu kayak web server yang ada di workstation ini yang berfungsi untuk mengubah konfigurasi sebuah file. Di pertama kita akan jalankan komen yang tertera sini, kita langsung copy paste aja. Iya benar. Paste. Let's go. Terus kita kasih password yang tadi, CyberOps. Oke. Amankah? Oke, insya Allah aman ya. Bismillah. Lalu, apa komen selanjutnya? Oke, udah muncul seperti ini. Lalu, kita diperintahkan untuk pada line 39 mengubah 81 menjadi 8880. Pada line 47 menambahkan teks id lab 39 dan 47. Bismillah, semoga tidak typo. Dan kita tambahkan teks lab. Kita cek apakah sudah benar ya teks ini teks. Oke. Langsung kita save. Enter. Lalu
Setelah udah di save, type the comment below to execute. Oke, kita type lagi ini. Paste lagi, sorry. Nah, insya Allah ini udah terexecute. Kalau gitu kita akan mencoba di Mozilla Firefox. Apakah bisa? Bismillah, semoga bisa. Cukup lemot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Congratulations, ternyata bisa ya guys ya. After successfully opening the links, look at the connection message in the terminal window. Apakah ada connection message? Oke. Bagaimana cara ceknya? Ini. Oh, tidak ada. Mari kita show the answer aja. The error message was generated by the successful web page connection and seems to be caused by a missing. Oh, ternyata nggak ada di file kita tadi. Oke, nggak apa-apa. To shut down the Linux web server, press Enter to get a command prompt and type the following. Oke. Kembali ke terminal. Terus sudo. Kita kill. Sorry. Jadi tadi ada sedikit perbedaan dari yang ada di step di Net Academy ini. Yang dimana kalau di sini kita akan mendapati error message ketika kita berhasil membuka web dari Nginx. Tapi ternyata tadi di terminal saya nggak ada error message apapun. Jadi kalau begitu kita isi kotaknya tidak muncul. Error message. Oke. Lanjut kita akan kill dan ternyata juga ada sedikit perbedaan. Dimana saat saya sudah pencet kill ini, ternyata di Firefox saya masih muncul. Sorry. Kita copy paste aja. Copy paste. Nah, ternyata di web browsernya juga masih muncul. Sorry. Nah, di sini masih muncul. Nah, jadi di situ adalah perbedaannya yang dari step-step yang seharusnya. Oleh karena itu, kita jawab, yes, it still appear. Challenge question, can you edit file ini dalam Skype? Oh, kita bisa mengeditnya, tapi nggak akan memberi efek apa-apa karena kita hanya mengubah di text editor, yang mana kita perlu mengubah di terminal apabila ingin memberikan efek dari suatu file yang terkonfigurasi. Jadi sekian untuk lab nomor 2 ini, cukup rumit, tapi dapat refleksinya, dapat ilmunya. Jadi terima kasih.